Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa Surgawi, terima kasih untuk penyertaan-Mu, untuk kasih setia-Mu, untuk karya-Mu yang luar biasa, yang agung, yang terus Engkau lakukan, Engkau nyatakan dalam hidup kami. Engkau memelihara kami, Tuhan menjaga kami, Tuhan memberkati dan menyertai kami, Tuhan melindungi kami, dan Tuhan mengerjakan hal-hal yang tidak kami pikirkan. Terima kasih untuk pagi ini Tuhan kembali memberi kami kesempatan, kehidupan yang baru Tuhan berikan, waktu yang baru Tuhan berikan. Kami bersyukur, dan sebelum kami memulai kegiatan belajar dan mengajar, kami mau kembali merenungkan sebagian firman Tuhan. Tolongnya Tuhan berkati kami dan terangi hidup kami, terangi jiwa kami, terangi hati kami dengan firman-Mu yang sebentar kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman sekalian, renungan pagi ini Mister ambil dari satu ayat dari dari Amsal 21 ayat 3 ya. Amsal 21 ayat 3. Sebentar. Amsal 21 ayat 3 begini bunyinya: melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Sekali lagi, melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Ayat ini tidak perlu kita tafsirkan aneh-aneh ya, karena memang tidak perlu ditafsirkan. Ini sudah sangat jelas. Kalimat ini bukan kalimat bermakna konotasi. Ini kalimat sesungguhnya dan mengandung pengertian seperti yang tertulis. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih disukai Tuhan daripada korban. Kita harus jujur bahwa di sekitar kita, atau mungkin kita juga adalah orangnya, yang berpikir, di sekitar kita banyak orang berpikir bahwa kalau dia memberi persembahan, memberi korban kepada Tuhan, kalau misalnya konteks orang Kristen atau Katolik gitu ya, ada orang yang masih berpikiran kalau dia membawa persembahan ke gereja, membawa uang, memberikan donasi, ya, memberikan bantuan kepada orang miskin, atau membawa persembahan ke gereja dalam ibadah, maka persembahannya itu pasti diterima Tuhan. Atau ada juga anggapan, bukan hanya persembahannya pasti diterima Tuhan, maka persembahannya juga itu seperti meluluhkan perasaan Tuhan, sehingga Tuhan yang tadinya marah, Tuhan bisa mengampuni, Tuhan menjadi lembut lagi, Tuhan menjadi baik lagi, tidak marah lagi. Sehingga kita melihat ada praktik-praktik yang menyimpang dalam diri orang percaya, teman-teman. Apa itu praktik-praktik menyimpang yang Mister maksudkan? Praktik-praktik menyimpang itu seperti ini. Dia tahu dia jahat, dia bukannya minta ampun dan bertobat, tapi malah dia menambah memberikan sesuatu ke gereja atau kepada seorang hamba Tuhan, semacam menyogok gitu ya, seolah-olah persembahan atau korbannya itu bisa menghapus dosanya. Teman-teman, firman Tuhan
dengan jelas. Amsal 21 ayat 3 ini katakan, melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Korban kita atau persembahan, pemberian donasi kita tidak bernilai apa-apa kalau kita tidak melakukan kebenaran dan keadilan. Ya. Kebenaran dan keadilan di sini menyangkut sikap perbuatan yang baik, yang proporsional, yang tepat terhadap sesama. Ya, ingat firman Tuhan katakan, tidak mungkin engkau mengasihi Allah yang tidak kelihatan, sementara engkau tidak mengasihi saudaramu yang engkau lihat, yang ada padamu, yang ada di sekitarmu. Jadi tidak mungkin kita bisa mengasihi Tuhan kalau kita nggak mengasihi sesama. Namun sebaliknya juga, kita tidak bisa mengasihi sesama dengan benar kalau kita tidak bisa atau belum mengasihi Tuhan dengan benar. Teman-teman, firman Tuhan dari Amsal 21 ayat 3 ini tidak sedang mendorong kita untuk jangan memberi korban atau membawa korban atau persembahan kepada Tuhan, bukan. Ayat ini juga tidak melarang kita untuk membawa persembahan atau memberikan persembahan atau korban atau memberi donasi kepada orang-orang atau kepada gereja atau kepada tempat ibadah dimanapun, bukan ya, bukan melarang itu. Tapi ayat ini mau mengubah mindset kita bahwa jangan hanya membawa korban, jangan hanya memberi persembahan sementara kamu mengabaikan kebenaran dan keadilan. Karena apa? Karena korban sebesar apapun persembahan kita, kalau kita hidupnya nggak benar, persembahan kita tidak bernilai apa-apa di mata Tuhan. Begitu teman-teman. Lakukanlah kebenaran, lakukanlah keadilan, dan beri jugalah korban persembahan. Karena dengan demikian, maka semuanya menjadi bermanfaat. Teman-teman yang mengaku percaya Tuhan, mari kita tidak fokus pada korban, tapi fokuskan diri kita kepada melakukan kebenaran dan keadilan, yaitu perlakuan yang benar kepada sesama. Ya, sampai di sini semoga menjadi berkat buat kita dan mendorong kita untuk hidup dalam kebenaran dan keadilan. Ya, tetap lakukan aksi donasi, aksi kebaikan, tapi kebenaran dan keadilan harus diutamakan. Amin. Mari kita berdoa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini datang kepada kami, mengingatkan dan mengajar kami bahwa yang Engkau kehendaki bukanlah korban persembahan, melainkan kehidupan yang benar, kehidupan yang adil sebagai wujud iman kami kepada Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan. Tolong kami sepanjang hari ini agar kami tetap melakukan yang benar sekalipun tidak ada yang melihat. Kami tetap melakukan apa yang adil sekalipun tidak ada yang menilai. Sebab kami percaya mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik, mengawasi kami, menilai kami, memperhatikan kami, menyertai kami. Kiranya Tuhan tolong kami agar dimanapun kami ada dalam segala situasi, kondisi, keadaan, kami tetap hidup dalam kebenaran dan keadilan. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan saja, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.